Di sebuah desa kecil yang tenang, seorang gadis muda harus menghadapi pilihan yang mengubah hidupnya. Mempertahankan impian atau menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Ketika takdir mempertemukannya dengan seorang pria kaya raya berusia 60 tahun, hidupnya berubah selamanya. Apakah ini jalan keluar atau justru awal dari ujian yang lebih berat? Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hidup seorang perempuan muda bernama Nisa. Ia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Gadis berusia 22 tahun yang memiliki semangat tinggi untuk membantu keluarganya yang tengah dilanda kesulitan. Ayahnya, Pak Herman, dulunya seorang petani ulet, kini hanya bisa terbaring sakit akibat stroke yang menyerang 2 tahun lalu. Ibunya, Bu Siti, berjuang keras mencari nafkah dengan menjahit pakaian untuk tetangga sekitar. Namun, pekerjaan Bu Siti tak cukup untuk menutup kebutuhan sehari-hari, apalagi melunasi utang keluarga yang semakin menumpuk. Utang itu bermula ketika Pak Herman harus dirawat intensif di rumah sakit. Biaya pengobatan yang membengkak membuat keluarga kecil itu terpaksa meminjam uang dari rentenir dengan bunga yang mencekik. Nisa tahu bahwa ia tak bisa hanya diam. Selepas lulus SMA, ia langsung bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan di kota. Setiap hari, ia bangun subuh untuk menempuh perjalanan dengan angkutan umum menuju tempat kerjanya. Gajinya memang tak seberapa, tapi ia tetap bersyukur bisa membantu meringankan beban keluarga. Suatu hari, ketika Nisa baru pulang dari warung makan, ia mendapati ibunya tengah menangis di ruang tamu. Di depannya, seorang pria paruh baya berpakaian rapi duduk dengan ekspresi dingin. Pria itu adalah Pak Rudi, rentenir yang selama ini menjadi momok bagi keluarga mereka. Dengan nada tegas, Pak Rudi memberi ultimatum bahwa keluarga Nisa harus melunasi utangnya dalam waktu 1 bulan, atau mereka akan kehilangan rumah yang menjadi satu-satunya tempat berteduh. Bu Siti, saya sudah memberi banyak toleransi. Kalau bulan depan utang ini belum lunas, jangan salahkan saya kalau rumah ini saya ambil, ujar Pak Rudi sebelum pergi meninggalkan mereka dalam keputusasaan. Nisa memeluk ibunya yang terus menangis. Hatinya hancur melihat penderitaan keluarganya, tapi ia tahu bahwa menangis saja tidak akan menyelesaikan masalah. Malam itu, ia duduk di sudut kamar sambil memikirkan cara untuk keluar dari situasi ini. Namun, setiap rencana yang muncul di pikirannya terasa mustahil untuk dilakukan. Beberapa hari kemudian, kabar tak terduga datang dari seorang tetangga bernama Bu Mirna, yang dikenal sebagai Mak Comblang di desa mereka. Bu Mirna menyampaikan bahwa ada seorang pria kaya raya bernama Pak Surya yang sedang mencari istri muda. Pak Surya adalah seorang pengusaha sukses berusia 60 tahun yang tinggal di kota besar. Ia sudah 2 kali menikah, tetapi kedua istrinya telah meninggal dunia. Nisa, ini kesempatan besar untuk kamu dan keluargamu, kata Bu Mirna dengan nada persuasif. Pak Surya orangnya baik dan dermawan. Kalau kamu menikah dengannya, dia pasti akan membantu melunasi utang keluarga kamu. Mendengar itu, Nisa hanya bisa terdiam. Hatinya bergejolak antara rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan mimpinya untuk hidup bebas menentukan jalan hidupnya sendiri. Ia tahu bahwa menikahi pria yang usianya jauh lebih tua bukanlah impiannya, tetapi beban berat yang dipikul keluarganya memaksanya untuk mempertimbangkan tawaran itu. Malam itu, Nisa berbicara dengan ibunya. Bu, apa benar ini satu-satunya jalan? Aku masih ingin bekerja dan mencoba cari cara lain, ujarnya dengan suara bergetar. Bu Siti menggenggam tangan Nisa, air matanya kembali mengalir. Nak, kalau ada jalan lain, ibu tidak akan pernah memintamu melakukan ini. Tapi, ibu juga tidak ingin memaksamu. Keputusan ada di tanganmu. Hari demi hari berlalu, dan Nisa terus memikirkan tawaran itu. Setiap kali ia melihat ayahnya yang terbaring lemah, atau mendengar adik-adiknya yang mengeluh karena tidak bisa membeli buku sekolah, hatinya semakin pilu. Akhirnya, dengan berat hati,
Nisa memutuskan untuk menemui Pak Surya dan mengenalnya lebih jauh. Kalau ini memang jalan terbaik untuk keluarga, aku akan melakukannya, bisiknya dalam hati, meskipun ada perasaan takut yang tak bisa ia enyahkan. Pertemuan pertama Nisa dengan Pak Surya pun segera diatur. Saat itu, ia tidak tahu bahwa keputusannya akan membawa hidupnya ke arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari yang dinanti pun tiba. Nisa mengenakan baju terbaiknya, meski sederhana, dan dengan langkah gugup ia berjalan menuju tempat pertemuannya dengan Pak Surya. Mereka bertemu di sebuah restoran mewah di kota, tempat yang jauh berbeda dari dunia kecil yang selama ini ia kenal. Ketika Nisa tiba, ia disambut oleh seorang pelayan yang mengantarkannya ke meja di sudut ruangan. Di sana, duduklah seorang pria berusia 60 tahun, dengan rambut yang mulai memutih dan postur tubuh yang tegap. Pak Surya tersenyum hangat ketika melihat Nisa mendekat. "Silakan duduk, Nisa," ujar Pak Surya dengan suara lembut. Nisa menundukkan kepalanya, mencoba menyembunyikan rasa gugup yang begitu kentara. Ia duduk perlahan, mencoba menenangkan diri. Percakapan mereka dimulai dengan sapaan ringan, lalu berlanjut ke topik yang lebih personal. Pak Surya bertanya tentang keluarga Nisa, kesehariannya, dan apa yang membuatnya memutuskan untuk menerima tawaran ini. Dengan hati-hati, Nisa menjelaskan kondisi keluarganya tanpa terlalu banyak mengumbar kesedihan. Pak Surya mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia kemudian berkata, "Nisa, aku tahu ini bukan keputusan yang mudah untukmu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak hanya mencari istri, aku juga ingin menjadi bagian dari keluargamu. Aku ingin membantu kalian keluar dari kesulitan ini." Kata-kata itu membuat Nisa tertegun. Di balik keraguan yang masih menggelayut di hatinya, ada sedikit rasa lega mendengar ketulusan yang terpancar dari suara Pak Surya. Setelah pertemuan itu, Nisa pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa Pak Surya adalah orang yang baik, tetapi ia juga menyadari bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang dirinya. Ini adalah tentang keluarganya, tentang memberikan harapan baru bagi mereka. Hari-hari berikutnya, Pak Surya mulai sering mengunjungi rumah Nisa. Ia membawa buah tangan, membantu membayar sebagian utang keluarga, dan bahkan menyediakan biaya untuk pendidikan adik-adik Nisa. Perlahan, kehadirannya menjadi bagian dari kehidupan mereka. Namun, di hati Nisa masih ada keraguan yang belum sepenuhnya hilang. Ketika tanggal pernikahan semakin dekat, Nisa merasa semakin terbebani. Ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar bisa menjalani kehidupan yang telah dipilihkan untuknya ini. Tetapi, melihat senyum di wajah ibunya dan semangat baru dalam keluarganya, Nisa mencoba meyakinkan dirinya bahwa keputusan ini adalah yang terbaik. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar Nisa, menandai hari yang telah lama dinantikan oleh banyak orang, tetapi menjadi hari yang penuh gejolak bagi Nisa. Hari pernikahannya dengan Pak Surya. Desa kecil tempat mereka tinggal tampak lebih hidup dari biasanya. Para tetangga berkumpul di depan rumah Nisa, membawa ucapan selamat dan doa terbaik. Nisa duduk di depan cermin, mengenakan kebaya putih yang indah dengan riasan sederhana. Di sekelilingnya, Bu Siti dan adik-adiknya membantu mempersiapkan segala sesuatunya. Namun, hati Nisa terasa berat, seperti ada sesuatu yang hilang. "Nak, kamu cantik sekali hari ini," kata Bu Siti sambil menyeka air matanya. "Ibu tahu ini bukan mudah untukmu, tapi percayalah, kamu sudah melakukan yang terbaik untuk kita semua." Nisa hanya tersenyum tipis. Ia menatap bayangannya di cermin, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa keputusan ini benar. Namun, di dalam hatinya, ia masih bertanya-tanya apakah ia akan menemukan kebahagiaan dalam pernikahan ini. Di tempat lain, Pak Surya sudah menunggu di rumahnya yang megah. Sebuah prosesi sederhana telah disiapkan untuk menyambut pengantin perempuan. Meski usianya sudah tidak muda lagi, wajahnya memancarkan kebahagiaan dan harapan baru. Ketika Nisa tiba di rumah Pak Surya, semua mata tertuju padanya.
Langkah kakinya terasa berat, tetapi ia mencoba menenangkan diri. Prosesi pernikahan berlangsung dengan lancar. Janji suci diucapkan, disaksikan oleh keluarga dan kerabat. Tepuk tangan dan doa mengiringi akhir dari prosesi tersebut. Setelah acara selesai, Nisa dibawa ke kamar yang telah disiapkan untuknya. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi dekorasi ruangan yang indah, tetapi terasa asing. Pak Surya masuk ke dalam kamar, membawa secangkir teh. "Kamu pasti lelah. Minumlah ini dulu," ujar Pak Surya dengan senyum ramah. Nisa mengambil cangkir itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Pak Surya. Panggil aku Surya saja, Nisa. Mulai sekarang, kita adalah keluarga." Kata-kata itu membuat hati Nisa berdesir. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia harus menemukan cara untuk menerima kehidupan barunya, dengan segala tantangan dan harapan yang menyertainya. Pernikahan telah usai, dan kehidupan Nisa kini memasuki babak baru. Pagi pertama di rumah Pak Surya terasa begitu asing baginya. Ia terbangun di kamar mewah yang jauh berbeda dari kamarnya di desa. Tempat tidur empuk dengan spray sutra, perabotan mahal, dan jendela besar yang memperlihatkan pemandangan taman yang indah membuatnya merasa seperti hidup di dunia lain. Pak Surya sudah menunggunya di ruang makan. Meja besar dipenuhi berbagai hidangan sarapan, dari roti panggang hingga bubur hangat. Namun, selera makan Nisa belum sepenuhnya kembali. Ia berjalan perlahan menuju meja, mencoba menyesuaikan diri. "Selamat pagi, Nisa." "Bagaimana tidurmu semalam?" tanya Pak Surya dengan nada lembut. Nisa tersenyum tipis. "Baik, Pak Surya, terima kasih." "Kita sudah sepakat, panggil aku Surya saja," ujar Pak Surya sambil tersenyum. "Aku ingin kamu merasa nyaman di sini. Rumah ini sekarang adalah rumahmu juga." Hari-hari awal kehidupan mereka sebagai pasangan suami istri diisi dengan kebiasaan baru. Pak Surya sering mengajak Nisa berbincang tentang banyak hal, mulai dari pengalaman hidupnya hingga rencana masa depan. Meski usianya jauh lebih tua, Pak Surya adalah sosok yang hangat dan perhatian. Ia berusaha memastikan Nisa merasa dihargai dan dicintai. Namun, di balik senyuman yang ia tunjukkan, Nisa masih menyimpan keraguan. Setiap malam sebelum tidur, ia sering termenung, memikirkan masa depannya. Apakah ia benar-benar bisa menemukan kebahagiaan dalam pernikahan ini? Ataukah ia hanya mengorbankan dirinya demi keluarga? Salah satu hal yang membuat Nisa merasa sedikit lega adalah perhatian Pak Surya terhadap keluarganya. Ia melunasi semua utang yang selama ini membebani mereka, merenovasi rumah orang tua Nisa, dan bahkan memberikan modal usaha kecil untuk Bu Siti. Hal ini membuat Nisa merasa bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Namun, kehidupan di rumah mewah itu tidak selalu berjalan mulus. Nisa harus belajar menghadapi dunia baru yang penuh dengan aturan dan tata krama. Ia sering merasa canggung saat harus menemui tamu-tamu Pak Surya atau menghadiri acara-acara sosial yang dihadiri oleh kalangan kelas atas. Di tengah gemerlap kehidupan baru itu, Nisa merasa dirinya seperti orang asing. Suatu hari, saat Nisa sedang membaca buku di taman, seorang wanita paruh baya datang menghampirinya. Wanita itu adalah Bu Ratna, kerabat jauh Pak Surya, yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka. "Nisa, aku ingin bicara sedikit," ujar Bu Ratna dengan nada yang terkesan ramah, tetapi matanya memancarkan rasa ingin tahu yang tajam. "Bagaimana rasanya menikah dengan Pak Surya? Kamu tahu, kan, dia itu sudah tua. Apa kamu benar-benar bahagia?" Pertanyaan itu membuat Nisa terdiam. Ia tahu bahwa banyak orang yang mempertanyakan keputusannya menikah dengan Pak Surya. Namun, ia mencoba tersenyum dan menjawab dengan tenang. "Pak Surya orang yang baik, dan saya bersyukur bisa menjadi bagian dari hidupnya." Meski jawaban itu terdengar meyakinkan, di dalam hatinya, Nisa tahu bahwa kebahagiaan sejati masih menjadi pertanyaan besar baginya. Ia sadar bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan ia harus menemukan cara untuk menghadapi semua tantangan yang ada.